Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bersama ditakdirkan untuk bisa bermuajahah, bisa bertemu, berdiskusi, sharing untuk kebaikan pendidikan anak-anak kita ke depan, pengasuhan anak-anak kita ke depan, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terpenting, karena anak-anak kita ini adalah penduduk asli masa depan. Our children is the native of the future. Anak-anak kita penduduk asli masa depan dan kita cuma numpang. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menyiapkan agar penduduk asli masa depan Indonesia adalah anak-anak yang tadi bisa meraih bintang. Setuju Bapak Ibu? Baik, terima kasih kepada manajemen dari Yayasan Al-Ibrah, dari manajemen komite yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semua pihak, para asatidzah wal ustadzah yang telah membantu untuk terlaksananya kegiatan ini, dan yang lebih utama lagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, diperbanyak waktu luang untuk anak-anaknya, dan ke depan kelak bisa menyiapkan anak-anaknya menjadi pemimpin-pemimpin besar bagi bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Saya juga agak sedikit exciting karena memperhatikan yang hadir ini 50%, hampir 50% adalah bapak-bapak. Ini di sini boleh tepuk tangan nggak sih? Boleh. Tepuk tangan dulu untuk yang hadir karena bapak-bapak hadir dengan formasi yang lumayan lengkap. Ini adalah satu kabar baik, kabar gembira luar biasa Bapak Ibu, karena nanti akan saya bahas lebih jauh. Pada usia SMP sesungguhnya yang jauh lebih berperan kepada pendidikan anak baik perempuan maupun laki-laki. Jadi sejak masuk SMP itu adalah bapak. Mohon maaf, ini bukan saya menafikan peran ibu-ibu di belakang, tapi kehadiran ayah jauh lebih dibutuhkan ketika anak sudah masuk usia remaja. Ketidakhadiran ayah, ketidakhadiran bapak, ketidakhadiran sosok laki-laki dewasa yang mampu menjadi pendidik bagi anak di usia remaja akan menyebabkan lubang yang cukup signifikan dalam proses tumbuh kembang mereka di masa depan Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan diskusi lebih banyak tentang hal ini dengan panjenengan semua. Izinkan saya memperkenalkan diri bagian terakhir saja. Kalau dari semua slide saya yang berisi biodata saya, mungkin bagian ini yang paling relevan untuk saya jelaskan ya. Itulah kenapa mungkin saya diundang untuk berbicara tentang parenting. Karena saya punya 7 orang anak Bapak Ibu sekalian. Jadi saya punya 1 orang istri dan 6 orang anak yang Allah amanahkan untuk terus bersama dengan kami hari ini. 1 orang meninggal di usia 3 hari ya. Jadi tolong jangan dibalik, 1 istri 6 anak ya. Kalau dibalik bapak-bapak yang seneng nanti ya. Jadi istri saya 1, anak saya 6, dan anak pertama saya ini baru selesai setahun yang lalu dari Nur Hidayah, SMA IT Nur Hidayah di Solo. Mohon maaf, SMA IT Nur Hidayah Solo, SMP-nya di Ponpes Husnul Khotimah di Kuningan ya. Jadi dia sendiri yang memilih di usia SMP, justru milihnya di Kuningan, padahal kami tinggalnya di Malang Pak, jadi di Jawa Barat. Kemudian anak kedua ini di Iskarima, Imtak Iskarima, Dadul Muallimin Tahfidzul Quran Iskarima di Karanganyar. Kemudian yang ketiga ngikut kakaknya, pindah dari salah satu pondok pesantren yang cukup besar di Malang. Kemudian tiba-tiba menjelang kembali dia meminta untuk pindah, dan sekarang di SMA IT Nur Hidayah Solo. Ini yang ketiga. Yang keempat ini masih SD kelas 4. Yang kelima, dan ini sebetulnya salah satu pemicu kenapa kami sampai punya 6 anak ya. Jadi pemicunya yang nomor 5 ini sebetulnya ya. Karena saya dengan istri menikah agak muda, saya masih 22 tahun, istri saya 23 tahun, punya idealisme yang besar sekali untuk punya anak lengkap, laki-laki dan perempuan. Yang paling terobsesi istri saya Bapak Ibu sekalian, saya cuma sponsor ya, saya cuma mensupport gitu. Begitu lahir anak kedua, sebetulnya adiknya yang pertama ini perempuan Pak, qadarullah. Yang ini lahir di 2004.
sebentar lagi ulang tahun dia di 14 Mei 2004. Kemudian di 2006 Januari 18 Januari 2006 lahir adiknya yang perempuan tadi itu. Qadarullah masa 3 hari selanjutnya Allah panggil lebih awal. Jadi 21 Januari istri saya, anak saya yang kedua itu Allah panggil. Mungkin karena istri saya tawakalnya luar biasa di hadapan Allah, Allah melihat ini layak untuk mendapatkan ganti segera gitu ya. Jadi Allah ganti kontan. Kalau yang pertama, yang kedua tadi lahirnya 18 Januari, 26 Januari 2006 Pak, istri saya melahirkan lagi. Maaf, 26 Desember Januari, kapan metengnya ya? 26 Desember Pak. Jadi dalam setahun istri saya itu melahirkan 2 kali Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini mungkin buat bapak-bapak kabar yang tidak terlalu istimewa ya. Tapi bagi kita yang paham bagaimana rasa sakitnya melahirkan itu, terutama ibu-ibu, melahirkan manak ping pindo setahun itu Masya Allah Bapak sekalian. Ya. Kalau bapak-bapak ingin tahu rasanya, ingin sedikit empati kepada ibu-ibu, teman saya yang dokter Arif Alamsyah pernah cerita, rasa sakit yang dialami oleh perempuan yang melahirkan itu sama dengan rasa sakitnya setara dengan 20 tulang rusuk dipatahkan bersamaan. Jadi kalau bapak-bapak pengen empati sama istri sedikit, monggo saya coba ya, 1 tulang rusuk aja, nggak usah banyak-banyak, tak cuklek kayak gitu. Ini memang masih menjadi perdebatan, tapi ada pendapat lain yang mengatakan begini. Ini Dr. Arif ini by experience ya. Izin saya berdiri nggak Ustaz? Jadi beliau menyampaikan yang tentang 20 tulang rusuk dipatahkan itu masih menjadi perdebatan di dunia kesehatan. Tapi ada satu pengalaman Dr. Arif langsung yang menunjukkan betapa hebatnya perempuan. Ketika beliau di stase Objin waktu koas sekalian, itu ada kesempatan beliau menemani proses persalinan, harus melihat proses persalinan. Satu perempuan akan melahirkan, kemudian dokter koasnya itu ada 20 muter nih sampingnya gitu, jadi dideloi wong 20. Untung anaknya gak baperan Pak ya. Kalau bayinya gak pedean itu ora mlebu meneh, wah kesen delok mlebu meneh gitu kan. Ini bayinya luar biasa pede, jadi sejak kecil sudah biasa dilihat banyak orang ya. Nah yang luar biasa itu dokter Aris cerita begini, ketika itu mungkin karena pinggulnya sempit atau karena jalan lahirnya sempit, itu tidak keluar-keluar bayinya, sudah diinduksi itu tidak keluar-keluar. Akhirnya bidan mengambil tindakan untuk menggunting jalan lahir Pak. Ya mohon maaf ini, menggunting jalan lahirnya. Dan ketika cerita begini, Dokter Arif nanya kepada kami, coba menurut jenengan kira-kira sebelum digunting itu dibius napa mboten? Enggak ada. Oh itu yang merasakan langsung cerita, enggak dibius Pak, enggak ada anestesi sedikit pun, makrek gitu aja. Itu bisa 3 sampai 5 cm Pak, yang digunting tadi itu untuk membuat bayi itu bisa lahir. Dan Dokter Arif melanjutkan, apakah ketika digunting itu kira-kira perempuan akan menjerit? Ternyata tidak. Jeritnya itu ketika kontraksi Pak, yang menunjukkan artinya sakitnya kontraksi itu ambang sakitnya di atas rasa sakit ketika daging itu digunting. Jadi bapak ibu, bapak-bapak ini kalau pengen ngerasa sekali-kali iseng-iseng di rumah ambil gunting, digunting tangannya katanya. Rasanya begitu. Jadi diguntingnya itu tanpa anestesi. Nah istri saya dalam setahun di tahun 2006 itu merasakan sakit itu 2 kali Pak. Makanya saya langsung merasa Masya Allah ini istri kita luar biasa hebat. Sekarang giliran bapak-bapak, tepuk tangan untuk ibu-ibu yang di belakang. Agak semangat gitu Pak, kok kayak gak pada respect kan? Tepuk tangan untuk ibu-ibu sekalian. Masya Allah ya. Jadi karena yang lahir masih laki-laki nyoba lagi Pak. Istri saya masih semangat, saya support ya Bu. Alhamdulillah lahir anak ketiga laki. Begitu anak keempat lahir, lah kok lanang meneh Pak. Ini kejadian agak spesial karena saya sedang di Manado tanggal 15 Februari 2003. Mohon maaf, 2013. Jadi 15 Februari 2013 anak saya yang keempat ini lahir. 14 Februari itu bertepatan dengan Gunung Kelut meletus Pak. Ya, sehingga seluruh bandara di Jawa itu ditutup kecuali Cengkareng on off. Padahal posisi saya itu masih di Manado. Istri saya melahirkan sesar pertama kalinya. Sebelumnya tidak ada yang sesar. Jadi anak keempat atau anak kelima ini tiba-tiba sesar karena tali pusarnya itu sudah putus 75%. Jadi waktu dipecah yang keluar darah Pak.
Dokternya yang biasa sangat-sangat percaya diri itu waktu nge-BBM saya itu kerasa. Isi BBM-nya itu beliau resah sekali. Waktu saya telepon itu kelihatan semakin panik beliau. Tolong Pak Ferry berikan approval lewat BBM sekarang juga agar saya bisa operasi Ibu Eti gitu. Saya approve Pak. Waktu saya sudah kirim begitu, panik nggak bisa pulang, panik mikirkan istri melahirkan karena sesar, nggak pernah saya sesar sebelumnya, ya, dan selalu saya temani sebelumnya. Ini tiba-tiba sesar nggak saya temani, langsung saya cari musola itu Pak di Samratulangi. Saya sholat salat dua rakaat, saya minta sama Allah, ya Allah saya tidak pernah minta lebih seperti sebelumnya. Kali ini ya Rob saya minta tolong istri saya selamatkan ya Allah, anak saya juga diselamatkan. Akhirnya saya ngecer Pak, itu dari mana Dok? Dari Maduk, pokoknya apa caranya cedak karo Jawa ya, ngelangi gak iso, ngenteni kapal mbuh kapan gitu kan. Akhirnya saya ngecer dari Manado ke Makassar, dari Makassar cari pesawat terdekat kemana? Ke Bali ya. Alhamdulillah qadarullah dapatnya tinggal satu pesawat, dapatnya Garuda. Sudah begitu karena saking banyaknya yang nyari, dapatnya bisnis kelas. Bayangkan dalam kondisi ras dapat Garuda bisnis kelas, terus gak mikir kiri waktu itu bisa pokoknya ya, sing penting iso pulih gitu. Karena mikir ini biaya operasinya berapa, pikir ongkos pesawat berapa, sudah gak mikir. Yang penting bisa ketemu istri. Alhamdulillah lahir kok ternyata laki-laki. Ini yang operasi pertama. Ya. Karena jaraknya dekat, anak kelima harus sesar lagi karena kurang dari 2 tahun. Alhamdulillah yang lahir perempuan, Pak. Ya, ini yang kami tunggu-tunggu. Ketika lahir perempuan langsung dokternya langsung bilang gini, Bu Eti, wes ya cukup. Loh kenapa dok? Wes 5, wes entok wedok, kurang apa neh gitu. Lah terus gimana dok? Di steril ya, diikat tuh bapak lopinya itu, diikat, tutup ya gitu. Wah kalau itu saya harus izin suami dulu dok gitu. Oh iya mas, bilang sama Pak Ferry. Waktu ngomong sama saya bukannya minta izin ditutup, malah ngomongnya gini, Bi, nek wedok siji kok sakno ya ora kancane gitu. Oh yo siap, lanjut gitu. Alhamdulillah dapat yang ke-6 Bapak sekalian. Lah kok lanang meneh ya. Wes, cukup. Petualangannya cukup gitu kira-kira. Ya. Nah, Bapak Ibu, pengalaman punya 6 anak dan sekarang sudah ada yang lulus sekolah gitu ya. Kemudian beberapa masih di pondok pesantren. Mungkin itu yang menjadi kepercayaan dari beberapa sekolah untuk saya berbagi tentang parenting Bapak Ibu sekalian. Jadi siapa yang hadir dan berbicara di depan Anda sekarang ini bukan yang paling tahu dan paling pintar. Saya mungkin cuma mendengar beberapa hal yang panjenengan belum pernah dengar. Saya tahu beberapa hal yang panjenengan belum pernah tahu. Kita blending dengan pengetahuan dan pengalaman panjenengan. Semoga nanti keluar dari sini kita bersama, saya dan panjenengan semua bisa mendapatkan ilmu baru yang lebih bermanfaat untuk membesarkan anak kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, kita lanjut saja Bapak sekalian. Semoga ini masih relate dengan tema yang diterapkan oleh sekolah ya, menemani pertumbuhan anak di era digital. Saya tidak melengkapinya dengan milenial, orang tua milenial, karena saya khawatir yang datang ini bukan cuma milenial ya. Mohon maaf, yang usianya para wali murid yang lahir sebelum tahun 80 ada? Oke, loh kan bener. Ini generasi X ini berarti ya. Ada yang lahir sebelum 65? Itu berarti baby boomer ya. Jadi 65 sampai 80 itu gen X. Jadi saya ini pertengahan Pak. Ada yang nyeret saya ke gen X, ada yang nyeret saya ke gen Y ya. Gen Y itu generasi milenial. Ada yang lahir setelah 2015, mohon maaf, 95. Lahir setelah 95 ada di sini, tidak ada. Ini wali murid apa kakak murid ini? Kakak. Saya sono wali murid sakmono kok enom banget. Karena kalau setelah 95 itu generasi generasi Z ya. Ini adik ini sudah generasi Z sampai dengan 2010. Nah, 2010 setelah ini baru masuk generasi alfa namanya Bapak sekalian ya. Jadi kita yang lahir 80 sampai 95 itu baru generasi milenial. Mohon maaf karena ini ada generasi X-nya, maka saya harus bicara merata semuanya ya. Terus terang antara generasi X dengan generasi milenial itu memang ada gap Pak.
Ya, sehingga kalau saya nanti khusus ngomong generasi Z saja, generasi Y saja, sing generasi X nanti rada ndelangop bahkan ya. Maka alhamdulillah saya karena di tengah-tengah, maka nanti kita akan bisa saya semoga bisa menjembatani antara generasi X dan generasi Y ya. Bismillah. Menemani pertumbuhan anak di era digital, karena digital ini something different gitu ya, such as a different world, ada yang mengatakan ini semacam dunia yang berbeda, maka perlu sentuhan yang agak berbeda ketika kita menemani anak-anak kita di dunia digital begini. Di sini kalau boleh tahu boleh bawa handphone di pondok buatan bareng ya. Tapi begitu orang tua datang langsung pegang handphone pasti tidak bisa ndak ya Bapak sekalian. Nah itu yang nanti kita akan bahas sedikit. Bapak Ibu, ada satu ungkapan dari Elizabeth Stone, dia itu pakar parenting dunia. Dia mengatakan begini Pak, membuat keputusan untuk mempunyai anak. Nah yang kata-kata menariknya di sini adalah membuat keputusan untuk mempunyai anak. Hari ini kita mungkin agak lupa bahwa punya anak itu adalah hasil dari sebuah keputusan. Karena mungkin sebagian dari kita menganggap punya anak itu adalah sebuah siklus biologis. Ya berabi, mari kono ya Pak, sawajarnya dua anak kan gitu. Sehingga kita lupa bahwa punya anak itu sebetulnya sebuah keputusan, Pak. Yang pada setiap keputusan harus dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang sebagian orang tua karena menganggap bahwa punya anak itu adalah siklus biologis alamiah kita, siklus natural kita, maka kita berpikir bahwa anak yang kita miliki itu sebetulnya adalah hanya siklus normal yang kita tidak terlalu banyak berperan untuk memutuskan akan punya atau tidak. Ini yang menyebabkan akhirnya kita punya semacam permisivitas ya, semacam izin untuk ya bagaimanapun juga saya boleh dong sedikit-sedikit teledor gitu untuk jadi orang tua gitu. Ditambah lagi fakta hari ini yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun, saya nggak tahu yang hadir di sini. Kok saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang sebelumnya pernah ikut sekolah calon ayah, sekolah calon ibu. Pernah Bapak Ibu? Ada yang pernah ikut sekolah itu? Di sebelah Pak, di agama Katolik itu ada sekolah pranikah Pak. Di kita yang muslim ini mulai banyak dilakukan, tapi kebanyakan hanya mempersiapkan untuk menjadi pasangan, menjadi suami atau menjadi istri. Tidak cukup dalam untuk sampai kemudian menjadi ayah atau menjadi ibu. Saya pernah menjadi IO untuk sebuah event pelatihan SAR gitu ya, Latsar begitu Bapak Ibu sekalian, di Madiun. Di salah satu perkebunan kopi di situ, kebun kopi besar sekali milik salah satu pengusaha Chinese dari Surabaya. Ketika terakhir kami payment, pembayaran lokasi venue, itu petugasnya cerita, di sini nih Pak setiap tahun juga ada sekolah ayah. Sekolah ayah dari mana? Dari salah satu persekutuan gereja di Surabaya. Jadi para ayah ini Bapak Ibu sekalian, salah satu programnya malam-malam baru datang itu langsung dilepas di tengah hutan Pak. Dilepas di tengah hutan, tidak boleh bawa bekal, tidak boleh bawa uang. Pagi-pagi jam sekian diminta wajib untuk kumpul di titik yang sudah ditentukan dengan teknik survival yang mereka lakukan. Nanti mereka ada yang berkelompok, ada yang personal gitu. Bapak Ibu sekalian, saya baru menemukan signifikansi ini ketika saya membaca sebuah artikel yang isinya salah satunya adalah tentang assessment fathering level kita. Jadi ada assessment fathering level. Saya kebetulan di SIT Jember, itu SDIT Harum kalau tidak salah, itu pernah diminta khusus memberikan parenting, tapi pesertanya khusus ayah, jadi tidak ada ibu-ibunya. Ada ratusan orang itu para ayah semua, itu sampai saya berikan. Jadi saya pandu untuk mengisi fathering level kita. Ada 7 spektrum yang harus diisi. Di antaranya adalah tugas ayah mengajarkan kejantanan, kelelakian kepada anak. Levelnya berapa? Itu ada teknik assessmentnya. Seberapa jantan kita, seberapa lelaki kita, sehingga kita bisa layak untuk mengajarkan konsepsi maskulinitas itu kepada anak kita, anak laki-laki dan anak perempuan. Saya kaget loh, kok anak perempuan juga? Ternyata perempuan juga harus belajar maskulinitas dari ayahnya.
Kenapa? Karena kalau tidak, mereka akan mencari sosok maskulin itu dari orang lain. Gitu, Pak. Ya, sampai ada ukurannya, 7 spektrum tentang fathering level itu, Bapak sekalian. Oh, ternyata di persekutuan gereja itu dikembangkan, Bapak sekalian. Serius mereka menggarap para ayah. Mungkin di tempat yang lain yang khusus menggarap para ibu ada gitu. Tapi ini khusus menggarap para ayah. How to be a man. Bagaimana betul-betul menjadi lelaki. Dan begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan menjadi ayah itu. Betul-betul menjadi lelaki bagi anak-anaknya. Bapak sekalian, saya lanjutkan. Karena keputusan itu adalah keputusan yang penting. Ya, punya anak itu adalah keputusan yang penting. Karena itu artinya memutuskan untuk mencurahkan seluruh hatimu kepadanya. Sekali lagi, mencurahkan seluruh hati kita kepada anak-anak kita. Agar jangan sampai lagi ada ada pemakluman dari ayah yang ketika sudah capek bekerja, banting tulang sedemikian rupa, ngurusin berbagai macam hal, tiba-tiba kemudian keluar dari kata-katanya dan mengatakan, "Bapak ini capek kerja, dan Bapak ini kerja buat kamu." Kita mengatakan itu kepada anak yang masih sangat membutuhkan sosok kita, sosok ayah, sosok ibu. Ya, ibu ini sudah capek kerja, nak, dan kerja ini buat kamu gitu. Kita ngomong begitu kepada anak-anak kita yang mereka masih tidak paham konsepsi bekerja, konsepsi uang. Yang mereka pahami hanyalah konsepsi kasih sayang dari ayahnya, konsepsi kasih sayang dari ibunya. Sehingga kata-kata itu, mohon maaf Bapak sekalian, itu bisa melukai hati mereka. Ya. Dan kalau itu menjadi luka, Pak, mohon maaf. Kalau itu menjadi luka, luka ini kelak akan menjadi sebuah kepribadian yang tidak utuh bagi anak-anak kita ketika mereka dewasa. Saya kebetulan punya, alhamdulillah Allah beri kesempatan saya untuk berinteraksi dengan banyak orang. Selain sebagai trainer, saya juga sebagai corporate consultant. Sehingga saya berinteraksi dengan banyak manusia, mulai dari yang low management atau bahkan kelas-kelas pekerja, sampai dengan highest management, Pak. Dan saya menemukan bahwa orang-orang yang tidak selesai dengan masa pengasuhannya di masa lalu, maka mereka akan menjadi orang-orang yang bermasalah dalam tanda kutip kepribadiannya ketika mereka dewasa. Dan lebih parahnya lagi, sebagian dari mereka mendapatkan amanah untuk menjadi pemimpin. Sebagian dari mereka jadi direktur, jadi manajer. Dan apa yang terjadi? Mereka menjadi direktur dalam keadaan kepribadiannya berlubang, dan akhirnya mereka menjadi pribadi yang merusak. Mereka high perform tapi low trust. Ini yang jadi bahaya. Ya. Kalau di Navy SEAL Amerika, pasukan khusus Amerika, para pejabatnya selalu sepakat, kalau ada orang yang high perform tapi low trust, itu mereka segera diamputasi. Mereka harus segera dikeluarkan dari jajaran kepemimpinan. Kenapa? Karena mereka adalah the real toxic person. Mereka punya pengaruh, punya kemampuan, punya jabatan, tapi untrusted. Itu berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tentu tidak berharap anak-anak kita akan menjadi sosok yang seperti ini, betul? Kita berharap justru anak-anak kita adalah sosok yang utuh, proses pengasuhannya utuh, anak-anak yang selesai dengan proses tumbuh kembangnya masing-masing. Nanti kalau kita ada kesempatan lagi, kita cerita tentang Erik Erikson itu membagi proses tumbuh kembang manusia itu 8 stase, Pak. Ada 8 tahapan, 8 stage pertumbuhan orang manusia. Dan ada banyak orang dewasa yang ketika ditelusuri, mereka menjadi pribadi tidak percaya diri, mereka menjadi pribadi yang selalu menarik dari lingkungan, mereka tidak bisa bikin keputusan. Tapi kenyataannya mereka sudah mendewasa. Begitu dicek, ternyata ada proses tumbuh kembang yang 8 itu yang belum selesai. Contoh sederhana begini, contoh sederhana. Pada usia anak 6 sampai dengan 12 tahun, itu namanya fase untuk pabrikasi. Di mana anak harus mulai percaya bahwa mereka bisa creating something, menciptakan sesuatu. Itu 6 sampai 12 tahun. Ya. Tapi coba cek bagaimana pola tugas yang diberikan oleh sekolah anak-anak kita SD. 6 sampai 12 kan usia SD, nggih. Tugas yang diberikan kepada anak kita, terutama prakarya, itu kira-kira cocok untuk tugas anaknya apa tugasnya ibunya? Ibunya.
Sing ngerjakno sapa? Ibuke. Nek ibuke wis gak sanggup, bapake di Pulau Soro. Ya, betul sekarang? Betul kan? Itu ada sekarang. Padahal saya kelas 5 SD itu sudah bisa bikin gambar Garuda Pancasila dicoek pakai apa namanya? Dulu mungkin kita sama ya. Pakai ini lah apa? Beras. Jadi beli pewarna wenter sendiri, diwarnai sendiri, ditempeli sendiri, tidak penting jelek, yang penting saya percaya bisa lakukan sesuatu. Kelas 6 rumah saya itu belum ada listrik, Pak. Saya ditugaskan sama guru untuk bikin membuat scale peta Pulau Jawa, ya, pakai skala gitu kan. Kelas 6 saya sudah ngerti skala, Pak. Bikin sendiri, tidak dibantuin sama bapak saya, bapak ibu saya. Pakai lampu templok, nek wis mari kene ireng kabeh gitu kan. Nggih, gambar semuanya. Meskipun jelek, tapi akhirnya saya percaya, saya bisa bikin sesuatu. Ya, I'm able to creating something gitu. Itu penting. Nah, anak-anak yang 6 sampai 12 tahun, proses mereka berkaryanya dibantuin, ya, ini akan menjadi anak-anak yang tidak percaya diri ketika mereka dewasa. Mereka gagal untuk create something. Anak-anak yang suka sesuatu yang instan, tidak bisa menunggu, tidak bisa mentoleransi waktu menunggu, itu adalah anak-anak yang tidak selesai proses tumbuh kembangnya antara 6 sampai 12 tahun. Kalau ditanya gimana dong kalau misalkan ada anak yang punya hutang pengasuhan, dibaleni, Pak. Bayangkan umurnya 20 tahun kon gawe cowek nganggo beras misalkan gitu kan. Jadi harus diulangi memang. Begitu. Jadi harus dituntaskan. Kalau ada anak yang tidak tuntas dengan kebutuhan geraknya, ngapunten nih, kan sebagian dari kita sering merasa malu kalau anak kita rada aktif gitu kan. Orang sok ngomong hiperaktif wis. Aktif sih dia rasanya. Kok gak iso meneng sih anakku. Ya, gitu. Padahal itu kebutuhan gerak dia. Kemudian kita hambat. Akhirnya keburu dia dewasa, kebutuhan geraknya belum tuntas. Jangan salahkan kalau kemudian kebutuhan gerak dia diarahkan ke yang lain. Wah, tantrumnya itu ketika dewasa, Pak. Ya, dan Anda sudah nggak bisa kendalikan lagi. Gitu. Jadi anak itu juga butuh gerak yang tuntas. Kalau enggak, ini bisa mengganggu psikologis mereka, terutama psikomotoriknya. Ya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, saya ingin sampaikan kepada kita semua, yakinlah bahwa masa depan itu ada di masa lalu. Masa depan itu ada di masa sekarang anak-anak kita, Bapak sekalian. Saya ingin sampaikan kepada panjenengan satu hal begini, ini sebagai disclaimer ya, untuk melengkapi yang saya katakan di awal tadi, bahwa saya yang berbicara di depan ini bukan yang paling pinter dan paling hebat. Kebetulan anak saya yang nomor 3 itu kan di Nur Hidayah, Pak. 1 dan 3 itu di Nur Hidayah, SMA IT Nur Hidayah Solo. Anak yang ketiga itu di titik terakhir ketika kelas 3 MTS, saya dan istri memutuskan untuk memberikan kebebasan dia memilih. Terus terang ketika dia mau masuk pondok di MTS-nya, kami agak memaksa. Ketika kelas 2, kelas 1 selesai, mau balik kelas 3 ke kelas 2, anak saya itu menolak. Dengan berbagai macam alasan, nangis luar biasa, nolak. Akhirnya saya konsul ke musrifnya, konsul ke para asatidnya di situ. Saya tanya gimana? Lah kok dilala hasilnya bilang begini, ya kemarin sama Pak, ada banyak juga orang tua yang anaknya nggak mau kembali gitu, dibawa ke sini, diturunkan, bajunya turunkan, langsung mereka pergi. Terus anaknya gimana Ustaz? Yo gerong-gerong gitu. Saya langsung kayak merasa rada iri. Mosok motivator gak iso rek gitu. Ya, mosok motivator gak iso. Itu khilaf saya luar biasa pada anak nomor 3 saya, Pak. Akhirnya saya bawa, kalau kamu mau nggak lanjut di sana, minimal kamu pamit sama kiai dulu. Ayo kita antar ke sana. Akhirnya dengan sedikit dirayu mau Pak berangkat. Terus tiba-tiba kok kotaknya itu saya masukkan, ya boxnya itu saya masukkan, tasnya saya masukkan. Loh, ngapain bawa box baby? Ya siapa tahu nanti kamu berubah pikiran di sana gitu. Enggak, gitu, ya. Bapak Ibu ketika turun itu box masih di dalam. Dipanggilkan musrifnya, ada musrifnya salah satu dari Malaysia, anak Malaysia gitu kan. Oh itu loh, mas mas ganteng, wapian loh, mas masuk gak kerasan yang gini gitu. Dirayu dengan cara halus, tidak mau. Ujung-ujungnya saya menggunakan teknik yang tadi diceritakan Ustadz ya. Saya keluarkan boxnya, saya pergi, nangis anaknya. Dan Bapak Ibu sekalian, rupanya itu hutang saya yang paling besar pada anak nomor 3 saya. Setelahnya
Berubah dia Pak, jadi murung, macam-macam. Banyak catatan yang dia buat sampai dia kemudian kelas 3. Bapak sekalian, akhirnya saya dengan istri itu sadar, maaf pangapunten ya, karena ada beberapa hal yang kami temukan ketika dia di kelas 3 itu yang membuat kami merasa, loh kok sampai sejauh ini ya anak ini perbuatannya seperti itu. Kalau merokok aja itu masih hal kecil Pak. Dia itu bahkan sampai bisa inden rokok kepada tukang yang keluar masuk pesantren, kemudian ngerokok di belakang. Itu masih kecil diantara yang lainnya. Wah, yang namanya umiknya ini, makanya saya bilang kenapa pentingnya bapak berperan dalam usia remaja. Yang namanya umiknya itu sudah menyiapkan 3.330 kata untuk ngomong sama anaknya, gara-gara dia tahu anaknya ngerokok itu. Tapi sebelum itu terjadi langsung saya pegang. Saya tahu ndak, antum ngerasakan ndak pedihnya anak kita melakukan itu? Anak kita itu antum lihat nggak? Anak kita tuh betapa sayang sama kita luar biasa, sehingga ketika dia melakukan kesalahan satu seperti itu, tahu nggak betapa perihnya hatinya untuk melakukan itu semua? Dan tahu nggak betapa dia selama ini telah menyimpan luka begitu besar kepada kita, yang cara dia menunjukkannya, mohon maaf Bapak sekalian, dalam teori pengasuhan itu ada yang disebut dengan quiet desperation, Mbak. Keputusasaan yang tak terceritakan. Anak itu pengen jerit, pengen ngomong sama bapak ibu, aku gak setuju, aku gak seneng ini, tapi gak bisa ngomong. Akhirnya disimpan Pak, jeritnya dalam hatinya. Betapa sakitnya itu semua gitu. Saya bilang gitu sama istri saya, akhirnya dia nangis. Abi pamit ya, biar Abi yang tangani gitu. Akhirnya istri saya memilih untuk tidak banyak bicara Pak. Itu pintu saya untuk memperbaiki bonding hubungan antara saya dengan anak nomor 3 saya Bapak sekalian. Akhirnya saya bilang, Mas, setelah ini keputusan punya kita berdua, bukan keputusan Abi lagi. Abi percaya kamu sudah dewasa, kamu bisa milih nak. Kamu mau milih tetap lanjut di situ, Abi dukung, Abi support 100%. Kamu milih pindah, Abi support 100%. Kamu milih masuk SMA swasta negeri di rumah, Abi support 100%. Bahkan kamu mau milih homeschooling nak, Abi support 100%. Sekarang pilihannya di kamu. Abi akan support kamu 100%. Bapak sekalian, kok dilala? Bayangkan, ini betapa saya itu tidak nangis gimana Pak. Dia itu tidak jawab secara lisan, diem, tapi tidak mau lanjut, milih kemana tidak ngomong. Bayangkan, apa gak pengen jerit-jerit rasanya? Lambe wedok ya metu gimana sebabnya? Akhirnya Bapak sekalian, kok dilala Pak? Saya kaget ketika buka DM IG. Dia itu balesnya di DM, bayangkan. Betapa dia itu mengalami sepi yang luar biasa, bahkan ngomong sama bapaknya langsung tidak berani. Saya itu kayak tertampar luar biasa Pak. Ngirim itu Pak DM IG, aku pengen lanjut antara Becky sama NH. Dan dia ngomong begitu saat semua sudah tutup, bayangno. Tutup, ya Allah. Cuman karena rasa berdosa saya Pak, itu saya buang wajah saya, gak duwe rai saya pesan ya. Saya buang, saya kontak siapa yang punya koneksi ke Becky, gak ketemu. Tapi kalau NH, lawang saya itu sering bolak-balik ngisi yayasannya di NH, di Nur Hidayah itu saya ngisi yayasan, ngisi guru-gurunya gitu ya. Ngisi BK-nya, guru-guru ekstrakurikuler sering ngisi. Akhirnya saya telepon langsung wakil kesiswaan yang paling dekat dengan saya dan kepala sekolahnya. Ustaz, Afwan Ustaz, anak nitip satu saja Ustaz ini, mohon diizinkan. Oh siap coach, atur aja gitu. Alhamdulillah Pak, ini bisa masuk cadangan dan kemudian ada yang mundur masuk. Qadarullah masa Pak. Waktu itu saya merasa gini, begitu awal-awal masuk, mungkin saking kalau bahasa Jawanya itu dari awalnya nggak banyak nahan makan, terus tiba-tiba makan sembarang kali itu apa? Murko, ya, saking murkonya Pak. Itu di NH itu kan memang dibentuk sebagai sekolah kepemimpinan. Jadi ekstrakurikulernya itu lebih dari 70 Pak. Banyak, karena memang dilatih biar semua itu bisa merasakan jadi ketua, jadi pengurus gitu. Banyak ekstrakurikulernya. Lah waktu saya tanya, Mas, ikut ekstra apa saja? Basket, terus pingpong, terus sepak bola itu, ya futsal, terus bahasa Inggris, terus penjelasan. Lu kok belok kabeh? Lah kapan melu nih? Tapi dia seneng Pak. Saking murkone itu sampai begitu.
Ya, ujar katanya gitu kan. Akhirnya saya dan istri berpikir, wah anak saya alhamdulillah selesai nih urusannya di sini gitu. Ternyata enggak, Pak. Baru seminggu saya ngisi BK. Lah kok mari kono saya diceluk BK, bayangkan. Saking sungkannya itu, Zat. Saking sungkannya BK-nya sampai bilang gini. Karena diundang banyak orang tua. Pak, Ustadz, khusus Coach Ferry, tolong yang manggil yayasan saja. Kami tidak berani gitu. Kami tidak berani. Akhirnya karena yayasan sibuk, sudah dijadwalkan dengan yayasan, ketemunya dengan wakil kesiswaan dan kepala sekolahnya, Pak. Khusus dihadapi sama kepala sekolah dan wakil kesiswaan. Dan ternyata catatannya panjang, Pak. Bayangkan. Di NH itu nilai poin tertinggi itu 1000 atau berapa ratus gitu. Artinya kalau sudah sampai 1000 anak itu harus dikeluarkan. Lah anak saya 1207, Pak. 1207. Waktu ngomong tuh begini, Coach, cuman karena ini extraordinary, kejadian extraordinary, Coach, kami toleransi untuk kali ini karena kami sadar kami juga salah. Nanti saya ceritakan apa kejadiannya. Ini kaitannya dengan digital tadi, Pak. Ya, kami akan buat program restitusi, bagaimana menghilangkan poin ini dengan cepat, dan anak saya tertinggi. Anak saya tertinggi luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, ketika saya diberitahu begitu, pertama yang saya proteksi siapa? Uminya. Jadi semua chat saya dengan wakil kesiswaan itu saya langsung masukkan arsip. Wah ini umi ngerti, 4 juta kata langsung untuk KP. Jadi masukkan ke arsip dulu. Saya ngomong begini bukan ngejap, pangapunten Bapak sekalian, karena memang ada psikolog yang mengajarkan masa remaja yang paling diidolakan anak-anak itu bapaknya, ayahnya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kenapa? Karena ayah cenderung untuk menggunakan logika dan berbicara secara sistematis. Kalau ibu, saya percaya cinta ibu kepada anak itu lebih besar dibandingkan bapaknya. Justru karena saking cintanya banjir. Gitu ya, banjir. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya cuma berupaya membangun bonding. Sekedar untuk kemudian mengawali bicara, Pak. Itu saya tahan ngomong di rumah, enggak ngomong. Khawatir uminya dengar. Saya kebetulan ada aktivitas di luar kota di Surabaya, saya ajak dia tidur di hotel. Baru ngobrol itu di hotel, Pak. Nangis dia semua. Saya ungkapkan ceritanya satu persatu. Tapi yang saya pastikan, dia harus tahu bahwa cinta bapaknya ini lebih besar daripada kesalahan yang dia lakukan. Itu yang pertama saya tunjukkan. Saya katakan kepada anak saya, Mas, sebesar apapun kesalahanmu, cinta abikmu ini akan bisa merajut semua luka di antara kita. Itu yang saya katakan pentingnya di situ, Bu. Ya. Nah, bapak itu bisa ngomong kayak gitu. Nek ibu ngamuk, saya baru kemarin sayangan gitu ya. Ngamuk saya pokoknya sayangin buri-buri. Nah, itu khawatir saya kadung tatu hati ini anak itu, Pak. Saya juga sebetulnya pengen ngaploki, Pak. Nek bisa tuh tak ngaploki, tak ide-ide, tak lebokne weteng ibu menehan gitu. Pengennya juga gitu. Tapi karena saya sadar bahwa anak saya tidak mungkin kembali ke masa lalu dan dia harus menjalani masa depannya dengan baik, yang saya lakukan adalah saya ingin ke sekolahnya bolak-balik. Saya bilang, Ustaz, izinkan saya untuk tidak bicara konteksnya dulu, maaf, tidak bicara kontennya dulu, izinkan saya bangun hubungan dulu dengan anak saya. Disetujui sama beliau. Itu yang kemudian menginspirasi mereka juga. Iya, Coach, mungkin selama ini kami yang keliru. Saya heran kok bisa anak-anak lebih percaya sama pedagang penjaga kafe dibandingkan kepada kami. Kami kalah kemampuan pengasuhan dibandingkan penjaga kafe. Itu, Pak, yang membuat 1.200 nggak dikeluarkan, Pak. Gitu. Yang membuat mereka sadar bahwa kesalahan ini juga ada pada para pengasuh, guru yang tidak mampu membangun bonding lebih hebat daripada penjaga kafe. Jadi ceritanya anak kami ini 40 orang tiba-tiba bikin circle dengan penjaga kafe. Yang lebih mengerikan, salah 2 orang di antara penjaga kafe itu residivis Polda Jawa Tengah, Pak. Kasus apa? Narkoba. Oh, gak kembut ini. Pikiran saya itu, ya, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, dan ini dalam masa restitusi ini sekarang. Nah, saya ceritakan begini kepada panjenengan untuk meyakinkan kepada kita, kalau misalkan ada anak-anak kita yang sekarang itu punya catatan, jangan buru-buru dilihat hari ini ya.
Dilihat dia masa lalunya. Dan terutama jangan dilihat masa lalu dia, masa lalu kita kepada dia, itu yang perlu kita cek. Itu yang membuat saya tetap bisa sadar, Pak. Yang membuat saya tetap merasa tidak layak untuk memarahi anak saya. Pasti saya yang salah di sini. Pasti ada sesuatu yang belum saya berikan kepada anak saya sampai kemudian dia begitu. Pasti dia terluka hatinya, dia sakit bertahun-tahun, dia tahan, nggak bisa ngomong. Apa yang akan terjadi kalau justru kemudian saya marahi dia? Bayangkan jika luka itu semakin menganga dan kemudian dia menjauh dari saya. Ketika saya tahu bahwa dia bisa merasa dekat, lebih mudah dekat dengan orang lain saja, itu saya cemburu, Pak. Ya apa sih, Le? Kok awakmu ora iso cerita karo bapak itu? Kok malah gelem ceritane karo kono? Apa yang dia berikan? Tidak ada, Pak. Cuman tempat di ruang belakang, di belakang dapur, disediakan wifi, diberikan kebebasan berekspresi, selesai. Itu yang membuat dia nyaman di situ. Terus kamu menganggap Bapak Abi ini selama ini kayak gimana, Mas? Semenyakitkan itukah? Saya sakit itukah? Nak, saya bilang begitu. Sakit itukah? Rasa sakitmu sama Abi selama ini sampai kamu itu protes sama Abi dengan cara seperti itu. Yang kamu tahu, kalau Abi tahu tentang apa yang kamu lakukan, Abi pasti sakit. Dan kamu melakukannya. Dan Abi yakin kamu pasti sadar suatu saat pasti Abi tahu gitu. Jadi kamu sebenarnya pengen ngomong sesuatu sama Abi. Ayo nak, ngomong aja sekarang. Apa sih yang kamu inginkan? Apa yang harus Abi perbaiki agar Abi bisa menjadi sahabatmu? Itu yang saya bilang. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu perlu bagi kita untuk melihat nih beberapa pengalaman bagaimana masa lalu membentuk manusia masa depan itu dengan sangat mengerikan. Ini dari buku guru saya, Pak Wiwogo, guru tentang NLP, Neuro Linguistic Programming dan hipnoterapi. Dia menceritakan 3 sosok. Pertama namanya Nugroho, sangat konsumtif, Pak. Usianya 30-an sekian tahun. Dia itu baru sadar menjelang usia 40-an begitu ya, sudah dewasa awal gitu. Dimana ketika dia ngecek teman-temannya itu sudah ada yang punya mobil, ada yang punya rumah, ada yang punya tabungan banyak gitu. Sementara dia tidak bisa. Padahal karirnya sama. Apa yang bikin Nugroho ini nggak bisa punya properti seperti yang dimiliki teman-temannya? Lama sekali dia merenung, akhirnya datang ke Pak Wiwogo dan konsultasi. Diajak regresi, Pak. Regresi itu mencari di masa lalu yang kira-kira menjadi penyebab luka batinnya. Ya, ini juga teknik yang biasanya saya lakukan kalau saya mengcoaching para leader yang punya masalah itu. Saya cari di masa lalunya. Dan apa yang ditemukan, Pak? Ternyata si Nugroho ini pernah suatu ketika usia 12 tahun atau 13 tahun itu mau minta jajan sama mamanya. Kemudian dimarahi dengan sangat, Pak. Udah nggak dikasih, masih dibekali dengan kata-kata yang menyakitkan gitu. Ya, bukannya bekal uang, bekalnya adalah kata-kata yang menyakitkan. Akhirnya Nugroho itu tanpa sadar membuat program dalam dirinya, dalam pikirannya. Dia bilang begini, oh besok aku nek duit tak tuku apa sing tak pingin. Gitu, Pak. Itu jadi program. Karena saking sakitnya dengan perlakuan mamanya tadi itu, akhirnya dia bilang begitu pada dirinya sendiri. Dan terbukti ketika dia sudah mulai punya gaji, Pak, berapapun gaji yang dia dapatkan langsung dia belanjakan untuk semua yang dia inginkan. Akhirnya tidak pernah biasa nabung. Bertahun-tahun tidak punya tabungan sama sekali. Bukan karena gajinya yang kecil, tapi karena hasratnya untuk belanja yang nggak bisa dia tahan. Dan dia sendiri tidak tahu dari mana itu asalnya. Dia sudah lupa, pengalaman itu tidak ingat, Bu. Tidak ingat. Orang sama ibunya harmonis, tidak ada secara sadar, conscious mind dia itu tidak dendam sama mamanya, enggak. Tapi unconscious mind, pikiran bawah sadarnya tidak bisa melepaskan itu, Pak. Itu yang membuat dia terus secara kuat membuat program itu tadi. Akhirnya ketika ini diselesaikan, dibuat dia melepaskan program itu, selesai. Orang kedua namanya Budi. Kalau si Nugroho ya, 12 tahun ini ya. Kalau Nugroho ini adalah karyawan, Budi ini pengusaha, entrepreneur. Yang menarik fenomenanya begini, Bapak Ibu. Si Budi ini kalau bikin bisnis, itu sudah terkejadian beberapa kali. Bikin bisnis, nanti ini kira-kira sudah mau puncak, mau sukses gitu. Tiba-tiba dia itu melakukan namanya self destroying gitu, merusak sendiri.
Nek gak ditinggal, diabaikan, diserahkan orang, apapun bentuknya, yang membuat kemudian bisnisnya ambruk lagi. 1, 2 kali, 3 kali kejadian begitu, dia tidak curiga, Pak. Tapi setelah berkali-kali dia punya bisnis dan kejadiannya terus berulang yang sama, akhirnya dia konsul. Ketika diregresi kejadiannya apa? Ternyata pernah pada waktu dia kecil, dia mencuri dengar mamanya, ini Chinese, mamanya itu ditagih sama pamannya. Jadi mamanya punya hutang sama pamannya, adiknya mamanya sendiri, adik kandung nih. Kemudian ditagih dengan marah-marah gitu, Pak. Wah, marah-marah luar biasa. Nah, si Budi ini mendengar, kemudian berpikir begini, oh ternyata orang kaya itu jahat ya. Dan apa yang dia katakan, saya tidak mau jadi orang kaya. Kenapa? Karena saya tidak mau jadi orang jahat. Itu, Pak. Nah, ketika dia bikin bisnis, ketika mau sukses, ini kan terancam kaya, ya, terancam kaya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia rusak sendiri bisnisnya, Pak. Begitu terus. Jadi dia tidak mau jadi kaya, khawatir gitu. Begitu mau puncak, rusak sendiri. Puncak, rusak sendiri. Terus begitu. Dan yang terakhir ada namanya Hendro, lulusan luar negeri dengan nilai yang sangat bagus, tapi percaya dirinya itu sangat rendah sekali. Tidak berani ngomong di depan orang, tidak berani berinteraksi dengan banyak orang, menarik diri dari kerumunan dan seterusnya. Itu yang sering terjadi. Ketika ditelusuri di masa lalunya, apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ternyata si Hendro ini ketika kecil dibanding-bandingkan, suka dibanding-bandingkan dengan tetangga, anak tetangga, begitu. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Akhirnya dia tidak punya konsep diri yang jelas. Dia tidak punya perasaan percaya kepada dirinya sendiri. Karena menurut orang tuanya bagaimanapun juga, anak tetangga selalu lebih hebat daripada dia. Jadi meskipun dia sudah lulusan luar negeri, dia tetap nggak percaya pada dirinya sendiri. Nah, ini pesan penting bagi saya dan panjenengan semua. Anak itu tidak boleh dibandingkan dengan siapapun, apalagi anaknya tetangga, ya. Bahkan dengan saudara kandungnya juga nggak boleh, Pak. Tuh, adik lihat itu, sudah pinter kan, bisa, adikmu aja bisa begini, masa kamu aja enggak, masa kamu enggak bisa? Oh, itu menyakitkan. Dan juga yang agak slide ini agak ringan, agak tersembunyi, adalah membandingkan anak dengan diri kita. Papa le dulu, mama, ya. Padahal kita tahu, terutama yang generasi Y, generasi X akhir, kalimat paling menyebalkan dari bapak ibu kita itu adalah kalau mereka sudah mulai, bapak disik le, betul enggak? Dan sekarang kok diulangi loh, kok dibaleni sama anaknya, ya. Bapak ibu sekalian, anak itu hanya boleh dibandingkan dengan satu hal saja. Dengan apa? Dengan masa lalunya. Anak hanya boleh dibandingkan dengan masa lalunya. Ayo mas, kemarin sudah bisa loh ngelipat selimut sendiri. Ayo, sekarang kok berantakan? Ayo, bisa yuk, bisa. Ayo, kemarin sudah bisa begini loh. Ayo, kemarin punya mimpi begini. Mana semangatnya? Bandingkan dengan dirinya sendiri, jangan dengan orang lain. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ini yang bisa menyelamatkan anak-anak kita di masa sekarangnya, agar mereka memiliki masa lalu yang lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, untuk ngecek apakah kita punya potensi untuk membuat luka kepada anak-anak kita, sekaligus cara untuk menterapi hubungan kita dengan anak-anak kita, maka mari kita cek seberapa hangat hubungan antara kita dengan anak-anak kita. Yang pertama, seberapa sering kita memuji anak-anak kita, bukan karena mereka berprestasi. Kalau memuji anak yang berprestasi, alhamdulillah, wah selamat ya Le, sudah selesai juz 30 ya, gitu. Itu wajar, ya. Semua orang akan melakukannya. Tapi kalau Anda memuji, Masya Allah, hebatnya anak Abi. Kenapa Bi, kok hebat? Nggak apa-apa, karena kamu sampai sekarang masih berkenan untuk jadi anaknya Abi. Pak, maafpunten nggih. Satu prestasi yang Anda tidak pernah tahu dari anak-anak Anda adalah karena mereka sudah sabar jadi anaknya Anda. Anak saya itu salah satu prestasi terhebatnya itu sabar jadi anak saya, Pak. Karena kalau mereka mau memilih, sebetulnya mau memilih bapak yang lebih hebat dari saya. Kalau mereka sampai sekarang itu pasrah, kemudian tawakal, punya ibu model panjenengan, itu prestasi hebat, Bu. Karena itu sekali-kali peluk dia, berikan ciuman, katakan, Mas, makasih ya sayang. Apa Mi? Makasih apa? Makasih sudah mau jadi anak Umi. Itu langsung terdengar Pak Umi semeriwing. Umi kerasukan apa?
Ya, gitu. Jadi Pak, mereka sekarang hidup tentram, bahagia, berprestasi dengan menjadi anak-anak kita. Itu keren Pak, keren, luar biasa. Karena mereka sudah menahan ujian dan cobaan yang sangat luar biasa. Seberapa sering Anda memuji mereka, seberapa sering Anda berbicara dengan frekuensi yang sama dengan anak-anak Anda, itu salah satu indikator kehangatan. Ngapunten Bapak sekalian, ngobrol dengan anak, mungkin sering Pak sih ngobrol dengan mereka, tapi coba cek frekuensinya sama enggak? Apa seringkali kita nggak begini, ya, tahu nggak ini ya, bagus loh ya, oh iya bagus Kita tertawa dengan frekuensi yang berbeda hanya agar kelihatan pura-pura ikut lucu gitu. Itu bukan yang begitu Pak. Karena anak kita Bapak Ibu bisa merasakan apakah frekuensi yang kita gunakan sama dengan frekuensi mereka. Apakah kita berkenan untuk menurunkan level pemikiran kita sama dengan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari rumah beliau pada waktu Aid, kemudian bertemu dengan anak yang menangis di depan rumahnya. Masih ingat ya peristiwa itu? Menangis di depan rumahnya Bapak Ibu sekalian. Itu Rasulullah tidak langsung tahu kan nyapa kok nangis yang kono. Itu enggak. Ya, tapi Rasulullah pertama kali yang dilakukan melakukan pacing Pak, menyamakan air matanya dulu. Beliau turun, dipegang kepalanya. Nak, kenapa kamu menangis? Anak ini menjadi tidak takut Pak, karena air matanya sama. Seolah-olah mengatakan Rasulullah itu menurunkan dulu beliau untuk sama dengan anak itu. Ketika dia curhat macam-macam, baru beliau berdiri. Maukah kau anggap aku sebagai ayahmu, kemudian Aisyah sebagai ibumu dan seterusnya. Itu menunjukkan otoritas. Lah kita selama ini ngomong sama anak selalu begini. Oh, apa gue? Hah? Gitu. Anak kita selalu merasa harus ndangak sama kita Bapak sekalian. Maka wajar kalau kemudian mereka enggan bersahabat dengan kita. Kenapa? Levelnya beda. Papa yang gini, gak level bawa dewi, gak plek yang gini misalnya. Ya, kenapa? Karena kita jangan memaksa anak kita yang naik tingkat, kita yang harus bersedia untuk turun tingkat dengan mereka gitu. Sekali-kali pangapunten Bapak sekalian, bukan dalam rangka untuk mentoleransi mereka, tapi memahami bagaimana dunia mereka yang kadang-kadang menurut kita agak nyerempet-nyerempet bahaya itu penting, dan kita harus menunjukkan interest Pak. Saya kadang-kadang harus belajar apa itu Mythic, apa itu Mobile Legends, macam-macam, hanya untuk bisa connect Pak dengan komunikasi mereka. Karena kalau kemudian apa itu buang-buang waktu, itu sia-sia itu, ya haram. Turung-turung wis beda makom, ujung-ujungnya ML-nya disembunyikan di aplikasi Pak. Jenengan ndak ketok, tapi nek ono sampean 25 jam sehari mereka nge-ML. Bapak sekalian, itu yang akan terjadi. Kenapa? Karena kita menjauh. Bayangkan ada seorang ibu di Singosari, itu waktu saya ngisi parenting, bilang begini, Pak Ferry, saya itu sedih Pak, anak saya itu nggak bisa ngajak waktu, terus di kamar, terus nge-game aja, nggak pernah main, nggak pernah keluar, nggak pernah serawung gitu. Gimana ya Pak Ferry ngajarinya gitu? Terus saya bilang, Bu, biasanya kalau ada orang tua, anaknya belum dewasa, meskipun sudah balik gitu, belum dewasa, biasanya rata-rata di bawah SMA ke bawah, konsul ke saya tentang perkembangan anaknya atau sesuatu yang terjadi dengan anaknya. Saya nggak pernah menterapi anaknya. Kenapa? Karena saya yakin masalahnya pada orang tuanya. Jadi yang diterapi biasanya ibunya. Mulai gitu deh, untuk menjaga jarak. Oh, berarti aku yang salah gitu. Terus saya hanya ajak ngobrol begini Bapak sekalian. Bu, pangapunten, masa enggak ada bahagianya sih, ada kebanggaannya sih sama anak ibu ini apa sih? Sedikit aja coba ibu sebutkan. Ini cara untuk namanya reframing Pak. Jadi sebelumnya datang ke saya, yang dibawa itu semua jeleknya anaknya. Saya tanya, masa sedikit aja yang ibu banggakan dari anak ibu apa sih? Nggak ada, masa nggak ada sama sekali? Terus langsung dia ini begini, oh iya Pak, pernah itu kapan itu waktu kenaikan kelas kok tiba-tiba saya dipanggil sekolah. Panggil gimana Bu? Iya, saya harus menerima penghargaan karena anak saya juara Olimpiade Bahasa Inggris. Oh, loh, berarti masa ibu nggak tahu perkembangan bahasa Inggrisnya? Nggak tahu Pak, karena nggak ada kursus. Di rumah juga nggak kelihatan dia tuh castisus bahasa Inggris gitu. Loh, terus ibu nggak nanya di mana dia belajar bahasa Inggris? Iya, saya tanya, Nak, dari mana kamu belajar bahasa Inggris? Kok bisa juara Olimpiade? Juara 1 loh Pak, Jawa Timur. Dari mana kamu belajar bahasa Inggris? Ya dari game mah. Loh kok iso? Ya kan game aku mainin sama orang Amerika, orang bahasa. Akhirnya ujungnya loh kan, saya piye? Dilanjutkan kan game-nya kayak begitu. Ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu bisa menemukan kebaikan di tengah lumpur yang anak-anak kita genangi kalau kita berkenan masuk ke lumpurnya juga. Masuk dulu ke dalam, temukan apa yang membuat dia nyaman di situ. Kok anakku luwes seneng di lumpur yo, timbangannya dengan sing apik gitu Bapak sekalian. Kalau tidak ada kedekatan, Pak, tidak ada bonding antara Anda dengan mereka, sulit. Mereka akan selalu pura-pura bersih, Pak. Di depan kita pura-pura bersih, begitu di belakang naudzubillah min dzalik. Sudah, saya berani ngomong begini karena saya pelakunya tadi. Saya merasa bonding saya dengan nomor 3 saya itu luar biasa buruk sebelumnya. Nah sekarang masa saya memperbaiki itu. Makanya saya nggak peduli kamu mau dapat poin berapa, Mas, kamu mau dikeluarkan dari sekolah, saya bagi Abi tidak penting, karena yang paling penting adalah bahwa kamu sama Abi bisa jadi saudara, bisa jadi sahabat. Itu yang saya katakan. Oke. Jadi coba cek seberapa hangat hubungan antara Anda dengan anak Anda, karena ini yang berpotensi untuk kemudian menjadi sumber sakit, sumber luka, sumber iritasi yang dialami oleh anak-anak kita. Seharusnya usia SMP anak-anak kita itu sudah mulai curhat sama kita, Pak, Bu. Seharusnya. Dan itu adalah indikator, salah satu indikator kunci dekatnya orang tua sama anak. Dia sudah bisa cerita tentang hal-hal pribadinya, mimpi basahnya, haidnya, sosok pertama yang dia sukai. Kan udah mulai puber. Jangan tiba-tiba haram nih, ya Allah. Ya wes, itu akan menjadi hari pertama dan terakhir dia cerita sama jenengan gitu. Saya kalau sama anak saya selalu mengatakan, nggak apa-apa, jatuh cinta itu wajar. Kalau kamu nggak cinta itu malah lebih khawatir. Dan lebih bersyukur kamu jatuh cintanya sama perempuan ya. Dan ambil anak yang kamu medeni. Saya bilang begitu, jadi saya buat nyaman dulu dia Bapak sekalian sampai akhirnya ini kasus anak pertama. Saya dipanggil juga Pak sama BK. Ya, pokoknya saya langganan BK kalau di Nur Hidayah itu. Saya tuh nggak ngerti kok saya masih dipilih jadi apa namanya komite sekolah itu loh. Ya, mungkin justru untuk hukuman bisa jadi ya kan. Saya pernah dipanggil BK juga loh yang anak pertama itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa kejadiannya? Ustadz, ini mungkin juga kesalahan kami gitu. Kadang-kadang saya dipanggil Ustadz itu. Ini juga mungkin kesalahan kami karena kurang kontrol dan sebagainya. Mas Izzat ini adalah ketua salah satu ekskul, Pak. Nah di Nur Hidayah itu ketuanya Ikhwan, sekretarisnya Akhwat, ketuanya Ikhwan, sekretaris Akhwat. Gitu. Padahal sekolahnya beda. Ya karena nanti yang sekretaris ngurusi di Akhwat, yang Ikhwan begini. Tapi kan namanya anak-anak selalu punya cara untuk ketemu. Koordinasi lah, kegiatan bareng lah gitu. Akhirnya sekalian lah sing Akhwat ini kok kebetulan tidak di asrama, tinggalnya sama neneknya. Anak saya di asrama. Ada peluang untuk kasihan pulang sendirian, tidak ada yang nganter. Mulai dari gonceng macam-macam, Pak. Lah, wakil kesiswaannya itu sampai ngomong gini, yang saya heran ya coach. Lah, heran luar biasa. Lo sampai neneknya itu merasa nyaman sama Izzat. Saya tuh heran, neneknya itu merasa nyaman sama Izzat. Gitu. Terus bapaknya juga soleh, coach, kalau mau sekalian aja nikahkan. Itu maka kesiswaannya begitu. Bapak sekalian, bagi saya begini, itu salah dan kami selesaikan di rumah. Dia pagi-pagi itu pada subuh nangis di depan saya, Bi, aku salah gini-gini, dicerita. Alhamdulillah bahagianya saya adalah dia ceritakan detail semua yang tidak ada yang ditutup-tutupi. Akhirnya wajah yang saya tambahkan, Mas, makasih ya Le, kamu mau cerita sama Abi. Itu pertama kali yang saya tunjukkan. Mungkin wajah saya yang tenang-tenang itu disalahartikan, Pak. Lah kok dilalang ngomong gini, Bi, abinya dia katanya kenal sama Abi. Abinya dia kenal sama Abi. Orang Sulawesi, Pak, kenal sama Abi katanya gitu. Mas, terus deh gitu ya. Wah ini bahaya gitu. Kok udah dijak besanan bahan. Bapak, cuman ini yang saya tunjukkan begini. Alhamdulillah sampai dengan hari ini ketika kami bahas itu anak saya nggak terluka, Pak. Tapi dia juga sadar bahwa itu salah. Abinya nggak setuju. Itu dia dapat poinnya gitu. Tapi hubungan kami nggak rusak. Ini yang ingin saya tunjukkan dan ini yang saya ingin ulang dengan anak-anak saya yang lain. Anak kedua yang di Iskarima itu, Pak, Bapak Ibu sekalian. Dia milih Iskarima itu kehendaknya sendiri. SMP-nya nggak mau sekolah, cuma tahfidz saja 3 tahun di Batu. Ya, di Ibnu Katsir Batu, Bapak sekalian. Kok dilalah begitu mau lulus, saya tahu dia secara kognitif
kemampuan menangkap dan mengingat tidak sehebat kakaknya. Lah kakaknya itu menyelesaikan 30 juz 6 bulan, Pak. Jadi bawa dari Husnul Khotimah 13 juz, diselesaikan di Batu, setorannya itu 6 bulan selesai. Adiknya enggak kayak gitu, beda gitu. Lah kok Ndila dia ngomong mau melanjutkan ke Iskarima, nangis saya, Pak. Ya Allah, kalau kau ingin kasih hadiah tuh kok bikin saya kesengsem gitu. Kenapa? Dulu waktu saya kuliah, belum menikah, saya iktikaf 10 hari terakhir di Malang ya, di Masjid Puncak Dieng itu. Imamnya itu orang anak-anak dari Iskarima, Pak. 2 orang. Bacaannya bagus, ganteng, sampai mau dilamar jadi menantunya yang punya perumahan itu. Terbit kata-kata dalam hati saya itu begini, ya Allah, nek saya mlebu Iskarima ya wis telat gitu kan. Izinkan ya Rob, nanti ada anak saya yang bisa ke sana. Tapi saya nggak expect karena saya tahu Iskarima itu beratnya luar biasa, Pak, target hafalannya. Lah kok Ndilala anak kedua itu bilang, "Bi, Mas mau lanjut kemana setelah ini?" Iskarima, Bi. Temenan akhir. Sampai saya nggak yakin, kalau pilihan liane Mas gitu. Saya nggak yakin, tapi saya bersyukur. Tes pertama gagal, Pak. Tuh kan, gagal gitu. Batin saya itu bukan sedih, senang malahan. Khawatir dia itu merasa terbebani. Lah kok Ndilala, Mas, gimana? Mau cari yang lain? Enggak, Bi, aku mau ikut gelombang kedua. Qadarullah masa gelombang kedua keterima, Pak. Ketika hafalannya itu mentok di 13, di juz 13, nelpon dia. Apa yang dia katakan? Bi, no, dia kan kalau cerita tuh selalu muter-muter ke sana kemari gitu kan. Ujung-ujungnya nuangis. Aku nggak bisa nambah hafalan. Bapak Ibu sekalian, uminya di belakang sudah siap-siap. Kita itu biayai kamu nggak main-main loh, Mas. Ngomong dari belakang ya kan? Biaya kamu itu, Bu, pikir kamu biayanya sedikit. Kamu tuh sing serius menoleh. Ojo gedulinan. Sayangnya Abi sama Umi, ngomong ya sayang-sayang, tapi kan intonasinya itu koyok londo. Wah, di belakang, wes, saya stop ya gitu. Langsung saya bilang, Mas, tahu nggak? Kamu mau masuk Iskarima itu saja, itu hadiah terindah buat aku. Diam dia. Kamu hafal 30 juz, Mas, itu tambahan hadiah. Tapi sampai hari ini kamu mau menghafal, itu hadiah terindah buat Abi yang nggak akan ada bisa dibandingkan dengan apapun. Sudah, nggak usah merasa terbebani. Kamu nggak harus pulang dengan hafal 30 juz kok, Mas. Hampir hari ini kamu mau Mas menghafal, itu Abi bangga luar biasa. Kamu tahu nggak kalau kamu buka hatinya Abi itu isinya cuma bahagia kalau tentang kamu. Saya bilang begitu. Akhirnya diem, nangis, minta maaf, selesai. Seminggu berikutnya, Pak, juz 13 selesai. Seminggu cuma. Pak, kadang-kadang anak kita itu cuma takut ayahnya enggak bahagia sama dia. Takut uminya itu enggak bangga sama dia, Pak. Anak kita itu cuma pengen sekali panjenengan mengatakan, "Le, siapapun kamu, apapun yang kamu lakukan, tidak ada yang lebih Habib banggakan dibandingkan kamu." Itu, Pak. Jadi pangapunten, Bu, nanti kalau ketemu anak-anak di sana itu, tolong untuk hari ini saja hapus semua pertanyaan tentang gimana sekolahnya, gimana pelajarannya, gimana hafalannya, gimana. Jangan tanya langsung. Bapak Ibu sepakat, Le, gimana? Seneng nak di sini nak? Bahagia. Mau kemana sekarang? Mau cerita apa sama Abi Umi? Itu. Abi sama Umi tidak punya topik, yang nentukan topik kamu. Yuk cerita, mau cerita apa saja, mau kemana saja. Ya, tolong, tapi jangan di cancel. Aku mau ke GKB, rame. Aku mau ke sana, gak enak panas. Pesen aja, lo ujung-ujungnya yuk kita sih nonton. Ini yang saya titip kagem kita semua, Bapak Ibu sekalian, 5 bahasa cinta untuk anak. Pertama, kalimat afirmasi. Sebagian sudah saya jelaskan tadi. Anak butuh pujian, butuh penerimaan. Dipuji, diterima apa adanya. Pangapunten, Bapak Ibu sekalian, kalau masih punya anak yang ngompol, ada seorang psikolog yang mengatakan anak mengompol itu karena diantara penyebabnya ketakutan pada sosok ayah. Anak kedua saya, Pak, kelas 6 SD ngompol. Wah, awalnya kita marah-marah aja isinya. Oh, apa sih wis godeng begitu. Saya juga ikut-ikutan. Gak enak mosok ibu cukup tok sing ngono. Ya kan? Sampai pada suatu ketika saya baca artikel itu, Pak, saya sadar, ya Allah, jangan-jangan dia takut sama saya. Karena saya juga merasa punya hutang nih sama anak kedua. Akhirnya satu ketika dia ngompol. Ngompol buas aku yuk. Langsung ngompol, Mas. Iya, Bi. Langsung saya rangkul.
Saya peluk dia dengan ompol-ompolnya itu. Serius nih, saya peluk dia. Bi, aku ngompol, aku basah kan? Nggak apa-apa. Kamu ngompol juga tetap anak Abi. Nggak kurang bangganya Abi sama kamu. Saya peluk, saya puji dia macam-macam Bapak sekalian. Alhamdulillah berangsur setelah itu nggak ngompol lagi. Jadi diterima apa adanya, bukan hanya karena anak kita berprestasi, Pak, Bu. Jangan nunggu anak kita berprestasi. Dia ingin diterima apa adanya dirinya. Rayakan siapapun dia, rayakan apapun yang dia alami, rayakan seberat apapun fakta tentang dia menurut kacamata kita, rayakan, Pak. Karena seperti yang saya bilang sejak awal tadi itu, dia bertahan jadi anak kita saja itu udah keren. Sudah keren. Kenapa? Karena yang dia dengarkan dari teman-temannya adalah sosok ayahnya yang keren, ibunya yang keren. Bayangkan, Pak. Kan rata-rata anak nggak mungkin cerita tentang jeleknya mama papanya, betul nggak? Yang diceritakan ape, lah yang di rumah loh, koncoku kok ape kabe perasaan, lah mamaku kok ketok elek kabe sih. Bayangkan, Pak, dia compare gitu. Ya Allah, kok apa nggak salah saya punya bapak sama ibu ini gitu. Bapak ibu sekalian, terus dia bertahan untuk tetap menerima kita apa adanya. Masih anak kita masih dengan polos mengatakan aku sayang mama, aku sayang papa, saya umi, saya abi. Coba, Pak, betapa banyaknya bohong dia sama kita selama ini kan. So, terima dia apa adanya, berikan pujian kepada dia dengan semua pujian terbaik Anda. Sentuhan fisik terutama bapak, tepukan di pundak kepada anak laki-laki itu sangat luar biasa. Ayah kepada anak laki-lakinya sering menepuk di pundaknya. Itu seperti Anda seperti mengatakan, kamu pelanjut ayah, ayah bangga sama kamu, kamu layak untuk menjadi laki-laki yang hebat, gitu, Pak. Apalagi sampai dipeluk, dielus-elus dadanya, itu bisa membantu sirkulasi hormon dia itu lancar. Aisyah radhiyallahu anha sudah punya anak 2, menikah dengan Ali, anaknya 2. Kalau pulang ke rumah Rasulullah SAW, tahu nggak apa yang biasa dilakukan? Dia cari pangkuan ayahnya, Pak. Jadi Aisyah sudah punya anak 2, itu kalau pulang ke Rasulullah, itu pangku, tidur di pangkuan Rasulullah SAW, dan kebiasaan Rasulullah akan mengelus-elus rambutnya Aisyah. Bayangkan, Fatimah, Fatimah, ya dielus-elus tuh Fatimah itu. Kebayang bagaimana ketika Fatimah masih remaja, masih anak, seberapa sayangnya Rasulullah kepada beliau. Jadi Bapak-Ibu sekalian, jangan lupa untuk memberikan sentuhan fisik, usapan, tepukan di pundak, pelukan hangat kepada anak-anak kita, terutama ketika mereka sudah remaja. Kadang-kadang anak kita kan sudah begini. Kalau saya paksa, Pak, sampai sekarang ada beberapa anak yang sudah mulai masuk SMP, itu awal-awal mereka sudah mulai agak risih dicium. Oh, saya paksa, saya peluk di depan teman-temannya. Ya apa? Istina. Malu punya abi kayak gini. Akhirnya ujung-ujung mereka udah biasa sekarang. Dan saya melihat anak yang ketiga saya itu, Pak, ketika memang awal-awal dia punya masalah dengan dirinya itu, Bapak sekalian, setiap saya ketemu mau saya cium pipinya, dia menghindar, Pak. Menghindar. Akhir-akhir ini ketika kami sudah bisa membangun bonding lagi, beda, sangat berbeda. Pelukan kami lebih hangat, dia lebih tulus sikapnya kepada kami. Jadi Bapak Ibu kalau panjenengan peka bisa merasakan sebetulnya anak sedang berupaya menghindar dari kita dan sebagainya. Ya, dia udah biasa. Anak-anak yang sudah SMA, bahkan lulus SMA itu kalau ketemu ya wah pluk gitu. Dan itu yang harus menjadi kebiasaan kita, Bapak sekalian. Karena saya punya pengalaman yang tidak pernah bisa saya lupakan ketika suatu ketika saya mau Eptanas, ya ketahuan kan usianya ya, Eptanas ya, yang pakai istilah Eptanas masih generasi apa ketahuan ya. Waktu mau Eptanas Bapak sekalian, dari dulu saya sekolahnya di STM Negeri Jember, SMK Negeri 2 Jember. Ketika Eptanas itu tiba-tiba ibu saya datang, Pak. Pangapunten, ibu saya itu dua periode jadi kepala desa. Yang kami punya hanya Suzuki Bravo. Saya ingat, Pak, Suzuki Bravo. Betapa kecilnya Suzuki Bravo. Sampai pedugano sing eling saking cilik ya. Suzuki Bravo kecil, Pak. Mungkin sekarang kelasnya di bawahnya Scoopy. Lah itu suatu malam, karena saya ini ketua kontrakan waktu STM, ya kontrakan Islami begitu. Saya punya kamar paling depan, dan itu punya 2 akses, pintu masuk ke ruang utama dan pintu keluar langsung gitu. Ya, jadi bisa diketuk dari luar. Sekitar jam 8 malam ada yang ketuk kamar saya.
Begitu dibuka Bapak-Ibu sekalian, ternyata yang datang bapak ibu saya. Bapak saya gemuk Pak, lebih gemuk dari saya. Ibu saya juga besar. Pakai jaket dingin-dingin malam-malam 30 km dari rumah ke tempat kontrakan saya. Numpak Bravo itu Pak. Saya kebayang, ini apa gak tiba ibu saya gitu kan. Saking jiliane panciane. Bapak ibu ketika saya tanya, Bu, wonten napa dalu-dalu mriki? Ora le. Sesuk awakmu panas hari pertama ya. Injih Bu. Ibu cuma pengen ngasih pangestu. Bayangkan jam 8 malam Pak, cuma pengen ngasih pangestu. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya tidak percaya ritualnya, tapi ketulusan ibu saya itu yang tidak bisa saya lupakan. Saya diminta untuk telentang di lantai, dilangkai ping telu. Masih ingat saya? Dilangkai Pak 3 kali. Kata ibu, ini tanda ibu ridho sama kamu yo Mas gitu. Kemudian ibu saya duduk di depan saya Pak. Saya diminta untuk bersimpuh di depan beliau. Saya sungkem, dicium kening. Itu tidak bisa hilang Pak, sampai sekarang rasanya kening, ciuman di kening itu dicium, dan ibu berdoa panjang sekali untuk saya. Saya SMP lulus alhamdulillah, danem saya cukup bagus. Masuk STM itu danem saya tertinggi. Tapi ketika saya sekolah, saya cuma paling banter juara 5. Alhamdulillah karena kecupan itu Pak, saya lulus dengan danem tertinggi lagi dari STM. Bapak Ibu cuman saya ingin sampaikan kepada panjenengan, tunjukkan sesekali itu bentuk pengorbanan Anda yang akan menjadi memori bagi anak-anak Anda. Ya. Saya mengalami masa-masa seperti itu dan sampai sekarang tidak bisa lupa, meskipun ayah saya sudah almarhum. Pengalaman beliau nemenin saya, karena saya itu merasa salah masuk jurusan, ya, masuk jurusan bangunan. Lalu saya itu kepinginnya masuk kedokteran loh. Jadi mau kuliah SMA, nanti kedokteran. Lah kok dilalah ibu saya tidak setuju. Saya disuruh masuk SPK, Sekolah Perawat Kesehatan. Menurut saya tidak level gitu ya, bayangan saya. Tapi kok dari Allah aja keinginan ibu ya. Akhirnya jalan tengahnya masuk STM. STM di Jember itu ada 4 jurusan. Jurusan otomotif, ini kasta tertinggi. Kedua mesin, kasta nomor 2. Listrik, kasta nomor 3. Dan bangunan, kasta terakhir. Dan saya masuk apa? Otomotif. Saya tidak mau Pak. Kenapa? Karena ketika bapak saya dulu memperbaiki mesin mobil, itu masih diseneni. Coba mati dulu. Akhirnya saya trauma, tidak masuk otomotif. Mesin bolonnya otomotif. Listrik, saya pernah kesetrum. Akhirnya pilihan cuma satu, bangunan Pak. Sampai guru BK saya waktu itu Bu Sri Bingah bilang gini, Mas Ferry serius masuk bangunan? Nilaimu ini bisa masuk jurusan apa-apa loh Mas? Oh betul Bu, kula bangunan mawon gitu. Ya wes, ini tak konteni 3 bulan. Kalau kamu mau pindah ke jurusan apapun, bilang sama ibu, nanti tak pindah langsung gitu. Tapi memang dasarnya sing wani cuma bangunan Pak, lainnya gak wani gitu ya. Akhirnya saya di bangunan. Loh dilalah ternyata pelajaran menggambar itu, itu pelajaran paling menyiksa dalam hidup saya. Kertas A3 dibagi 4 kotak, terus dikongkon ngarsir Pak. Set. Garisnya tebelnya harus hanya boleh 1 mili, jarak antar garis 2 mili. Tidak boleh pakai penggaris. Apa orang gendeng ngalah-ngalahin nikah ya kan? Ngalah-ngalahin, wah ini romus aja nih. Gitu. Terus baru garis miring, titik garis, wah macam-macam. Karena tahu saya itu tidak menikmati sekali, bapak saya yang lulusan STM itu langsung duduk di sebelahnya. Angel yo Mas. Aduh Pak, tak apa-apa. Bapak itu juga gini, cerita Pak sampai selesai. Bapak saya di sebelah itu dengerin, ngajak saya cerita, hanya untuk membuat saya itu nyaman melakukan itu. Ketika kelas 2 saya ketua OSIS, ada bazar, telepon sama bapak, Pak wonten degan mboten teng griya? Yo ono nek diunduh yo ono gitu kan. Kaya apa? Niki lho Pak wonten bazar, rencang-rencang badhe sadean es degan. Oh betul piro le? Malah gede mawon namung sambel basar kemawon Pak. Oh iya, sesuk tak kirim. Bayangan saya dikirim 5 apa 10 gitu. Sak pikep Pak. Sampai ditinggal sak pikep-pikep karena ngedone kesuwen. Lho Pak kok kakak temen? Ya bagi-bagiin karo kancamu. Itu sampai sekarang saya tidak bisa lupa. Jadi tindakan melayani, sentuhan fisik, macam-macam begini nih, ini penting untuk diberikan. Nah ini termasuk tindakan melayani, secangkir teh saat belajar, mengantarkan sendiri anak ke toko buku, macam-macam. Perlu ada pengalaman-pengalaman di mana ayahnya mengorbankan sesuatu untuk anaknya, ibunya mengorbankan sesuatu untuk mereka. Nggak apa-apa Pak, flexing dikit. Flexing ngarepe anak dewe kok. Ya? Jangan cuma flexing di depan orang, flexing di depan anak Pak. Betapa Anda berkorban untuk mereka, tunjukkan.
Ya. Kemudian yang berikutnya hadiah. Bukan masalah isinya, tapi yang paling penting adalah perhatiannya. Saya kalau naik Garuda Indonesia, itu kan mesti dikasih permen, okay? Kasih permen. Jadi permennya ini isinya mau naik ke Alpenliber relaksa. Tumbas di Indomaret akeh, wah, tumpah-tumpah. Saya menungkono sak kerdus ya sanggup insyaallah. Tapi yang di Garuda beda, bungkusnya Garuda Indonesia. Mau nyari di toko apapun tidak ketemu, betul tidak? Masih yo isinya Alpenliber. Nah kalau orang lain ngambil itu kan sopan ya, 1, 2 gitu kan ngambil. Kalau saya enggak Pak, tak kerawuk. Maaf ya Mbak, buat anak saya gitu. Begitu pulang saya bagikan tuh. Ya, wah Garuda Indonesia gitu. Padahal isinya ya relaksa. Waduh, karena hadiah itu bukan perkara isinya, tapi perkara kemasannya. Jadi Bapak Ibu, mulai dari sekarang belajar mengemas hadiah kepada anak kita itu dengan cara yang indah. Ya, ojo tukono sepatu, ngoten. Oh, bolak-balik jaluran. Gitu. Jangan, masih kerupuk dibungkus 30 hiji gitu kan. Ya Allah, ya Allah gitu buka ping 30 ya kan. Isinya mau kerupuk itu senengnya luar biasa, Pak. Karena hadiah itu senengnya bukan lihat isinya, tapi ketika membukanya, excitingnya itu. Betul? Ya, apa mau dibuka Honda Jazz. Tambah keren. Ya. Waktu berkualitas, bukan soal banyaknya waktu, tapi seberapa kita berikan waktu yang terbaik. Mohon maaf, kualitas yang terbaik yang kita berikan kepada mereka. Itu yang paling penting. Bapak Ibu, monggo dicek dari 5 bahasa cinta ini, mana yang masih jadi PR kita, mana yang masih jadi utang kita. Komitmen mulai dari sekarang, tunjukkan. Mulai dari hari ini, tunjukkan kepada putra-putri panjenengan yang akan panjenengan temui setelah ini. Kenapa? Karena kita mungkin tidak pernah tahu kapan bisa menemani mereka, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang ayah single parent, istrinya sudah meninggal, membesarkan anak laki-lakinya sendirian. Dia tunjukkan cinta, perhatian, kasih sayang luar biasa. Sampai kemudian ketika dewasa, anaknya menjadi seperti yang tidak dia harapkan. Ujung-ujungnya adalah perselisihan, beda pendapat, pertengkaran. Sampai akhirnya anaknya memilih untuk pergi dari rumahnya. Setelah lama akhirnya ayahnya sadar bahwa anaknya berusaha demikian keras untuk menjadi seperti yang dia banggakan, hanya saja dengan cara yang dia pilih sendiri. Akhirnya ayahnya sadar dan akan datang untuk memenuhi konser anaknya. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, tunjukkan betapa Anda sayang kepada mereka. Jangan disembunyikan dalam hati, jangan pura-pura. Tunjukkan seekspresif mungkin betapa Anda sayang dan menerima mereka apa adanya. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan saja bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan dari Rasulullah, salah satu kenikmatan Allah yang atas seseorang ialah dijadikan anaknya mirip dengan ayahnya dalam kebaikan. Tentu kita semua mengharapkan anak-anak kita mirip dengan kita dalam kebaikan. Tapi yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian, kenapa kata-katanya mirip bukan sama? Karena anak-anak kita tidak akan pernah sama dengan kita. Kebaikan versi kita dan versi anak kita berbeda. Oleh karena itu dibutuhkan kesediaan kita untuk melihat kebaikan anak-anak kita dengan versinya masing-masing. Jangan menuntut mereka untuk menjadi pribadi yang sama persis dengan kita. Ya, berikan ruang untuk anak kita berkreasi, karena mereka memang bukan penduduk di mana kita hidup, tapi anak-anak kita adalah penduduk masa depan yang memiliki tantangan, memiliki kekhasan yang berbeda dengan kehidupan kita hari ini. Oke, maaf ini saya lewati aja dulu. Saya mulai dari sini. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini beberapa cara kita membangun cinta, gunung cinta dengan anak-anak kita. Ya, pertama adalah berikan respect kepada anak-anak kita dengan setulusnya.
Bapak Ibu, jangan biarkan keluarga kita berada dalam keputusasaan yang tak terceritakan. Yang saya bilang tadi itu, quiet desperation. Istri kita, anak kita, suami kita pengen jerit, tapi nggak berani, nggak tahu caranya, nggak tahu cara ngomongnya, nggak tahu cara menyampaikannya kepada kita. Yang jelas mereka sudah mulai runtuh dan hancur. Ini yang harus kita perhatikan dan kita jaga. Jangan sampai anak-anak kita berada dalam situasi yang seperti ini. Oleh karena itu, ini beberapa tips terakhir yang disampaikan dengan cepat saja, setelah itu kita diskusi ya. Bagaimana cara kita menunjukkan respect kepada anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian? Di antaranya adalah dengan memberikan nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberikan kedudukan yang baik di hati kita. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, jadi pangapunten. Ketika ada seorang ibu selalu curhat kepada saya tentang anaknya yang tidak kunjung berubah sampai dewasa. Anak saya kok masih begini saja, tidak berubah-berubah, tidak sadar-sadar. Selalu saya minta, Bu, coba dicek lagi di hati ibu, di pandangan ibu, sosok seperti apa sih anak ibu ini? Oh, anak saya selalu doakan kebaikan Pak Ferry, begini begitu. Kalau memang ibu selalu mendoakan kebaikan, mestinya berhenti untuk mencurhatkan kejelekan dia. Karena apa? Ketika ibu cerita semua tentang kejelekan dia, figur jelek dia itu terungkap kembali dalam pikiran Anda, dan mohon maaf, pangapunten, tanpa sadar itu jadi doa. Dan doa itu tidak tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dalam menyusun statement dalam diri kita tentang anak-anak kita. Susunlah dalam bahasa yang positif. Gitu. Jadi itu salah satu bukti bahwa kita menempatkan anak-anak kita dengan kedudukan yang baik di hati kita itu. Kita selalu optimis bahwa anak-anak kita adalah anak-anak masa depan yang memiliki kehidupan yang akan jauh lebih baik. Jika orang tua gagal merawat anaknya, maka rumah sakit yang akan merawatnya. Ini dalam sebuah buku, Roadless Traveler, buku rujukan dalam kehidupan berumah tangga dan pengasuhan anak, Pak. Ya, jika orang tua gagal merawat anak-anaknya, maka rumah sakit yang akan merawat mereka. Tinggal pilih saja, RSUD atau RSJ, gitu aja. Ya, rumah sakit mana yang akan merawat anak-anak kita? Bapak Ibu sekalian, apakah fisiknya yang rusak atau psikologisnya yang rusak? Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau soal parenting ini, berhentilah untuk melihat anak-anak kita sebagai objek, tapi jadikan mereka subjek. Anak pertama saya anak ketiga saya yang seperti itu tadi, kakaknya saya panggil, Mas, bantu Abi cari solusi. Kamu kan sudah alumni di situ, kamu banyak paham. Ayo dong cerita sama Abi, apa yang Abi harusnya lakukan. Gitu, Pak. Ya. Anak-anak semua itu saya ajak nih. Ketika yang nomor 3 tadi ada persoalan, yang 1, 2, 3 saya panggil bareng, kita ngobrol, jalan bareng. Apa yang Abi harus lakukan sama kamu, Mas? Kakak-kakaknya saya minta untuk memberikan masukan dan sebagainya. Begitu. Ya, mulai dilibatkan mereka dalam proses pengasuhan mereka. Yang kedua, bagaimana mengajarkan kejujuran kepada anak-anak kita. Ini saya ceritakan sebuah kisah tentang Arun Gandhi ya. Dr. Arun Gandhi ini cucunya Mahatma Gandhi, Pak. Ketika keluarga Gandhi dipersekusi dari India, akhirnya ayahnya Arun Gandhi ini, anaknya Mahatma Gandhi itu pindah ke Afrika Selatan. Mereka tinggal di satu kota yang agak berjarak dari Cape Town. Jadi nggak di Cape Town-nya, agak keluar dari ibu kota Afrika Selatan, sekitar 30 menit perjalanan begitu. Ya. Nah, suatu hari kalau ini Arun Gandhinya ya, ayahnya itu diundang ngisi seminar di Cape Town. Akhirnya sang ayah berpikir, oh kebetulan nih, saya akan datang seminar sekaligus mau menservis mobil. Akhirnya Arun diajak, Arun besok antar ayah untuk ke seminar ya nak. Sambil nanti ayah datang mengisi seminar, kamu pergi ke bengkel langganan untuk memperbaiki mobil. Siap ya? Oke. Nah, sambil jalan rupanya Arun punya pikiran sendiri, Pak. Karena pada saat itu kebetulan ada sebuah film Hollywood dirilis,
Wayne siapa gitu ininya ya, pemerannya. Dan si Arun ini sangat suka dengan film itu, sangat suka sekali. Apalagi ini dirilis yang terbaru, seri terbaru. Akhirnya dia berpikir gini, tanpa bilang pada ayahnya, dia berencana nanti kalau saya habis nganter ayah, saya taruh mobil, dengan cepat saya akan bioskop nonton, kembali ke bengkel sebelum jam 5, dan kemudian menjemput ayah jam 5 tepat, karena janjiannya ayahnya minta dijemput jam 5 ya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya si Arun ini melaksanakan tadi rencananya tadi ya. Ayahnya diantar, terus ke bengkel, taruh mobilnya, berpesan nanti sebelum jam 5 aku ambil. Aku pergi dulu gitu. Akhirnya dia pergi nonton bioskop. Ternyata ini durasi filmnya melebihi yang dia perkirakan. Sehingga jam 5 tepat dia baru selesai, Pak. Bayang, jam 5 baru selesai, dan kemudian dari jam 5 dari bioskop baru ke bengkel gitu. Akhirnya menjemput ayahnya terlambat. Begitu sampai di gedung di mana ayahnya ngisi seminar, ayahnya itu sudah duduk di selasar depan begitu di bawah. Akhirnya Arun dengan cepat datang ke ayahnya, maaf ya ayah, tadi bengkelnya terlambat selesainya, akhirnya aku terlambat menjemput ayah. Apa jawaban dari ayahnya? Arun, kenapa kamu berbohong nak? Bohong apa ya? Aku tak bohong, itu yang sebenarnya, kata si Arun. Nak, kamu mungkin tidak tahu, tepat jam 5 tadi ayah telepon ke bengkel, dan kata bengkel mobilnya sudah selesai sebelum jam 5, tapi kamu belum datang. Arun, apa yang membuatmu tidak bisa jujur sama ayah nak? Akhirnya Arun nangis, Pak. Aku menonton, dia ceritakan semua, aku nonton ya gini, aku sangat suka film itu dan sebagainya. Ayah mengerti nak, ini bukan salahmu, tapi justru ini adalah salah ayah yang telah salah mendidik kejujuran sama kamu. Akhirnya ayahnya bilang begini, dan untuk menghukum diri ayah sendiri, maka ayah akan pulang jalan kaki ke rumah. Bayangkan 30 menit perjalanan dengan mobil, jadi lebih dari 45 kilo Pak jarak rumahnya itu. 45 kilo memilih untuk jalan kaki, dan itu sudah menjelang malam. Arun dengan menangis menjadi-jadi bilang, ya jangan engkau hukum aku dengan cara begini. Ayah naik mobil saja, aku tidak akan pernah bohong lagi. Tapi ayah bilang, nggak bisa nak, ini sudah menjadi keputusan ayah. Akhirnya jalan pulang ke rumah 45 kilo jalan kaki sampai malam, dan Arun hanya bisa mengikutinya dari belakang dengan pelan sambil menangis, tidak pernah sampai selesai di rumah, tidak pernah selesai sampai rumah. Arun bilang, sejak saat itu saya bilang pada diri saya sendiri, saya tidak akan pernah bohong sampai sisa hidup saya. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya ingin sampaikan pada diri saya dan panjenengan semua, Pak. Mulai dari sekarang belajarlah untuk mengakui bahwa kalau ada kesalahan pada anak kita, sebetulnya salahnya di kita. Jangan buru-buru marah sama mereka. Kalau Anda gagal mendidik mereka, jangan bebankan kesalahan itu kepada mereka. The best leader always take the blame for themselves and give the credit for the teams. Pemimpin hebat itu selalu mengambil kesalahan itu untuk dirinya dan memberikan pujian hanya kepada timnya, Pak. Anda ini leader, ibu-ibu Anda adalah pembantu leader. Jangan pernah menyatakan bahwa kalau ada yang salah di rumah tangga kita, maka anak kita salah. Kenakalan anak-anak kita itu sesungguhnya karena kita salah mendidik mereka. Dan karena kita yang salah, jangan bebankan kesalahan kita kepada mereka dengan memarahi mereka. Rangkul, minta maaf, hukum diri kita sendiri, Pak. Itu yang sekarang menjadi program untuk saya melatih diri saya dan istri. Ya. Jadi ketika anak saya salah, saya bilang, Mi, coba rasakan kalau saya atau Umi jadi dia. Dia sakit, dia dendam, dia sakit hati sama kita dan tidak bisa cerita. Gimana sakitnya? Masih beruntung dia memilih jalan itu, tidak lebih parah daripada itu. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir tentang penerimaan, menerima tanpa syarat. Bapak Ibu, kadang kita menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang tidak sekeren anak orang lain menurut pandangan manusiawi kita. Yaitu membuat kita kemudian memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda. Coba perhatikan, ada seorang anak, Pak, dia kelas 3 SD drop out. Ini kisah nyata. Kelas 3 SD drop out. Bayangkan, nek jenengan punya putra drop out SMA sih mending, Pak. Ini kelas 3 SD.
Kenapa? Karena tidak bisa ngikuti pelajaran di SD itu. Ketika dia dikeluarkan, ibunya dipanggil, mohon maaf kami tidak bisa menjaga anak ibu lagi dan macam-macam, sehingga kami kembalikan kepada ibu. Itu sedihnya minta ampun. Apalagi ibunya itu single parent, ya, namanya Nancy. Akhirnya si Nancy ini, Bapak Ibu sekalian, ya sudah, diterima apa adanya. Udah, ini anak saya memang kodanya begini, tapi saya percaya anak saya itu hebat dan mampu. Akhirnya dicarikan guru. Dia belajar di rumah, dicarikan guru. Akhirnya karena dia cari sendiri, kadang-kadang ketemu profesor, ketemu guru ini, belajar anaknya dari situ. Sampai pada suatu ketika, anaknya ini, Bapak Ibu sekalian, pulang ke rumah dengan menangis keras. Nangis menjadi-jadi. Dipeluk sama Nancy. Kenapa, nak? Kenapa kamu menangis, katanya? Mah, aku telah bertanya kepada semua orang tentang satu pertanyaan, tapi tidak ada yang bisa jawab, Ma, katanya. Kamu sudah tanya sama Pak Prof itu? Sudah. Kamu sudah tanya sama ini? Sudah, Ma. Tidak ada yang bisa jawab pertanyaanku, katanya. Mamanya bingung. Ya apa lah, wong dia ini gak bisa jawab apa aku, kan gitu ya. Tapi Bapak sekalian, ini hebatnya Nancy. Dipeluk lebih erat anaknya. Nak, kamu tahu tidak? Mama curiga satu hal, katanya. Apa, Ma? Ini hebatnya. Mama curiga, jangan-jangan ketika kamu tidak menemukan jawaban dari semua orang-orang pintar yang kamu tanya, itu ternyata Tuhan ingin kamu yang menemukan jawabannya. Akhirnya Pak, dengan wajah yang membesar dan cerah, sang anak bilang, benar Ma, benar gitu Ma, gitu. Iya sayang, Mama curiga jangan-jangan Tuhan mau kamu yang temukan jawabannya. Ya, ini kerennya mamanya dia itu Pak, ya, si Nancy ini. Nek awak dhewe kan, yo mbok ngono aku mbok takon. Makane nek takon jo aneh-aneh, ya. Ya, ini bedanya Nancy. Dan nama lengkap Nancy-nya, ibunya adalah Nancy Elliot Edison. Anaknya namanya Thomas Alva Edison, laki-laki yang hingga hari ini meninggal dengan jumlah hak paten terbanyak, tidak dilampaui oleh siapapun, Bapak Ibu sekalian. Karena Thomas Alva Edison punya ibu yang menerima dengan sangat luar biasa, jadilah dia punya pengalaman hidup dan kehidupan yang sangat luar biasa. Dia selalu bilang gini, my mother was the making of me. She was so true, so sure of me, and I felt I had something to live for someone. I must not disappoint. Bapak Ibu, dia bilang, ibu saya itu yang membentuk saya, yang bikin saya kayak begini itu adalah mama saya. Ya, she was so true. Dia sangat yakin dan percaya kepada saya, dan I felt I had something to live for someone. I must not disappoint. Yang membuat saya merasa saya harus hidup dan membahagiakan seseorang. Itu mamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bertanya, loh Pak, itu kan nggak punya bapak. Ternyata ibunya juga berhasil. Ini ibu yang bisa bertransformasi. Ya, bedanya kan tadi. Kalau ibu bisa mencontoh si Nancy Elliot Edison, itu keren. Sama halnya dengan ibu seorang ulama yang ketika pagi hari dia mau masak untuk tamu di siang hari. Jadi masak udah banyak, tamunya mau datang Pak, ditata di depan di ruang tamu sudah ditata. Lah kok ndilalah ada anaknya yang masih balita masuk ke dalam. Anaknya sebelumnya suruh main di luar, masuk ke dalam bawa pasir, diwur-wur Pak panganan itu. Jadi seolah main pasir-pasiran. Begitu melihat itu muntap ibunya. Tapi muntapnya itu keren. Yang keluar itu bukan ngancin anak sopo kan itu. Kan bener orang Indonesia lali kalau anaknya biasa nih. Lah kok sing metu adalah ja'alakallahu imaman lil haramain. Marahnya itu kok keren. Oh, muga-muga jadi imam haramain paling kan. Masya Allah, akhirnya jadi imam haramain bener Pak. Namanya Muhammad As-Sudais. Ya, jadi mulai sekarang kalau mau marah itu dijogo, ya Allah, muka-muka jadi presiden kan, nah, minimal ganti Mas Kaisang gitu kan. Ya, gampang. Soal kenapa kalau di Mas Kaisang gampang, IPK-nya gak usah gede-gede gitu kan. Gitu, kira-kira begitulah. Doa itu yang baik gitu loh Bapak Ibu sekalian kepada anak-anak kita ya. Ini kejadiannya. Nah, Bapak Ibu saya tutup dengan kata-kata ini. Hal terbaik yang dapat diperbuat seorang ayah bagi anak-anaknya adalah mengasihi ibu mereka, dan hal terbaik yang dapat diperbuat seorang ibu bagi anak-anaknya adalah mengasihi ayah mereka. George McDowell. Bapak Ibu, hadiah terindah untuk anak-anak kita itu adalah ketika bisa melihat ayah dan ibunya saling mengasihi.
Itu yang bisa kita tunjukkan kepada mereka, dan semoga kehadiran panjenengan lengkap, yang lengkap Bapak Ibu akan menjadi hadiah terindah bagi anak-anak Anda hari ini bagi mereka. Saya tutup dengan sebuah film Bapak Ibu sekalian, semoga menjadi inspirasi bagi saya dan panjenengan semua. I believe he has some words to say about Jalil Khan. Ini adalah kata-kata terakhir dari seorang istri pada saat meninggalnya suaminya. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear end wind action going on as well. Some nights, it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep then. Or you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk film ini. Saya ingin mengatakan di akhir pertemuan ini, our life will be perfect if we can accept the imperfect of our partner, our children in our life. Hidup kita hanya akan menjadi sempurna jika kita bisa menerima ketidaksempurnaan pasangan kita, menerima ketidaksempurnaan anak-anak kita. Dan Bapak Ibu sekalian, betul-betul yang ditunggu oleh anak-anak kita melihat bahwa ayah ibunya harmonis, saling menyayangi, saling mencintai. Tidak ada yang lebih mereka tunggu daripada itu semua. Bapak Ibu, selamat membangun cinta di rumah dan selamat mempersiapkan peradaban besar untuk bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.